Shalom, salam sehat, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada. Kita bertemu dalam pagi ini, pada hari ini, yaitu dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami sampaikan dan yang harus kita hidupi sepanjang hari ini, yaitu dalam kitab Mazmur 34 ayat 14, demikian firman Tuhan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika kami bertanya pada saat ini, dan coba mari kita renungkan, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbohong? Tentu tiap-tiap orang pernah yang namanya berbohong. Bahkan ada yang mengatakan berbohong demi kebaikan. Dan mari kita kembali renungkan dari ke-10 hukum Taurat yang keberapa yang sering kita langgar. Kalau menurut hemat kami, hukum Taurat yang sering kita langgar yaitu hukum Taurat yang ke-9, yang mengatakan jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Sekarang ini di zaman teknologi, di zaman yang modern, di zaman yang canggih, untuk memberitakan kabar bohong sangat mudah. Ibaratnya para kaum ibu ditelepon kawannya, atau para kaum bapak juga demikian, di mana jawab sudah di jalan padahal masih di rumah. Dan ini terus menerus kita lakukan, terus menerus kita perbuat, sehingga kita tidak merasa sungkan lagi melakukannya. Kenapa? Karena perkataan-perkataan bohong yang kita lakukan seakan-akan sudah merasuki kehidupan kita, sudah menjadi kebiasaan. Karena sudah menjadi kebiasaan, tidak lagi kita menganggap ini dosa. Kebiasaan itu seakan-akan kita anggap menjadi suatu kebenaran. Ketika kebiasaan yang buruk kita anggap menjadi suatu kebenaran, maka sesungguhnya kita menjadi orang yang paling buruk dalam kehidupan ini. Berita bohong tentu membawa kehancuran dan tidak pernah membawa kedamaian. Mari kita review pemikiran kita ke belakang. Apa yang terjadi 4 tahun yang lalu kalau kami tidak salah, yang terjadi di negeri kita ini. Ibaratnya salah satu ketua DPR kita dulu, Bapak S, yang dikatakan mengalami kecelakaan dan kepalanya benjol sebesar bakpao. Ini sangat trending, sangat trending kali pada saat itu. Padahal faktanya tidak demikian. Ada salah satu juga public figure yang selalu berkuar-kuar, yang dikatakan dia dianiaya, ditumbuhin, bahkan sampai babak belur, sampai melakukan konferensi pers, yang ternyata faktanya bukan karena dihakimi atau bukan karena dianiaya orang, tetapi apa? Tetapi karena operasi plastik. Akibat kabar bohong yang mereka sampaikan, akibat kabar bohong yang beredar, maka terjadi perpecahan di mana-mana. Maka terjadi pro dan kontra. Ada yang sudah mengetahui kebenarannya, tetapi tetap berusaha terus-menerus menyampaikan kebohongan. Menjadi pertanyaan mendasar bagi kita. Kenapa orang sekarang ini sangat banyak melakukan kabar bohong? Sangat suka berdusta.
sangat suka menyampaikan kabar hoax. Kenapa hal itu bisa terjadi? Orang yang menyampaikan kabar bohong, sesungguhnya dia mau mencari untung ke dalam kehidupannya. Orang yang sudah mencari untung dengan cara berkabar bohong, berarti dia tidak ada lagi kebenaran di dalam hidupnya. Bapak Ibu, sepanjang 2 minggu terakhir ini ada berita tersebar di sosial media, secara khusus di Facebook, sambung menyambung menjadi satu, sambung menyambung menjadi hoax, sambung menyambung menjadi bencana, yaitu soal berita peristiwa kecelakaan yang dialami oleh seseorang dan yang katanya dilakukan oleh seseorang pendeta. Dari pihak keluarga korban dengan tegas dan lugas menyampaikan berita menurut pemahamannya. Dan ketika dia sampaikan berita itu, banyak orang langsung menerima bulat-bulat tanpa melihat atau tanpa mendengar berita dari dua belah pihak. Hanya satu pihak yang didengar. Dan karena orang hanya menerima berita dari sebelah pihak, maka orang yang menerima ini menelannya bulat-bulat, dan ketika dia telan bulat-bulat, dia sampaikan kekecewaannya, kemarahannya dengan mencaci, menjas, menghakimi. Maka siapa yang salah? Yang salah adalah orang yang belum tahu fakta yang sebenarnya, tapi seakan-akan mengatakan bahwa itulah faktanya, itulah kebenarannya, sehingga sampai kepada penghakiman. Bapak Ibu, kami bukan mau menyoroti soal persoalan ini, soal masalah ini, tapi kami mau menyoroti bagaimana orang yang menerimanya. Orang yang menerimanya yang tidak mau memilah-pilah masalah, yang hanya menelan bulat-bulat masalah, maka dia terjadi penghakiman yang dia lakukan, maka dia berdosa. Dia juga menyampaikan ke yang lain dan membagi dan saling membagikan, sampai akhirnya di sosial media sampai itu begitu miris saya membacanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita belum mengetahui fakta yang sesungguhnya, sebaiknya kita jangan menyebarkannya. Kalaupun kita mengetahui fakta yang sesungguhnya, kalaupun seandainya fakta itu benar seperti yang disampaikan oleh pihak pertama, bukan berarti kita berhak untuk menghakimi, untuk menjas, untuk mencaci maki yang melakukan kesalahan ini. Apalagi kita belum tahu yang fakta yang sebenarnya. Karena penghakiman akan diberikan oleh juru hakim yang ada di negara ini dan diberikan oleh Tuhan. Kita tidak punya hak untuk menghakimi. Tetapi firman ini mau mengatakan kepada kita, mau mengajar kita bagaimana kita selaku orang percaya bisa memelihara lidah, bisa memelihara ucapan-ucapan dari yang menipu. Apalagi kita jangan sampai memperkeruh suatu masalah atau membenarkan suatu masalah yang belum kita tahu fakta yang sebenarnya. Jangan sampai karena ucapan kita ada orang yang tersakiti. Jangan sampai karena kabar bohong yang kita sampaikan kehancuran yang terjadi. Salah satu yang menyebabkan Yesus Kristus disalibkan adalah karena kabar bohong yang disampaikan oleh ahli Farisi, orang ahli Taurat, dan orang-orang yang tidak menyukainya. Ketika hal itu sudah disampaikan, sudah dianggap menjadi suatu kebenaran, maka kehancuran yang terjadi. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika di tengah-tengah keluarga kita, si ibu berbohong kepada suami, si suami berbohong kepada si ibu, si anak berbohong kepada orang tua berbohong kepada anak-anak. Apa yang terjadi? Maka kehancuran. Maka firman ini mau mengatakan, jagalah lidahmu.
Jaga ucapanmu. Kalau sekarang tidak lagi lidah yang harus dijaga, jagalah jarimu, jagalah tanganmu, jagalah pikiranmu, jagalah sosial mediamu. Sebaiknya kita menyampaikan di dalam sosial media itu bukan berita-berita yang tidak benar, tetapi berita-berita yang memberkati. Kita boleh tahu segala sesuatunya, tetapi kita hanya boleh menyampaikan kebenaran. Karena sesungguhnya dunia ini menginginkan kedamaian, bukan kehancuran. Karena sesungguhnya orang mengharapkan ketentraman, kesejahteraan, bukan pertengkaran dan permusuhan. Kalau kita bisa menyampaikan kebenaran, kenapa kita harus menyampaikan kabar hoax? Kalau kita bisa menjaga ketentraman, kenapa kita membuat kekacauan? Kalau kita bisa membuat rumah tangga kita itu sejahtera, kenapa kita harus buat broken home? Bukankah tujuan kita di dunia ini adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan kasih? Kenapa kita harus mencari permusuhan di dalam kehidupan? Maka supaya kita menghindari permusuhan itu, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Berbohong memang sudah bukan hal yang tabu lagi, tetapi jangan menjadi gaya hidup kita. Sekali lagi, berbohong memang sudah hal yang sangat familiar yang sering kita dengarkan, tapi tidak menjadi gaya hidup kita orang Kristen. Dalam hukum Taurat yang ke-9 dikatakan jangan engkau mengucapkan saksi dusta. Maknanya, ini harus kita pahami. Maknanya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Sekali lagi Bapak Ibu, mari menjalani hari ini dengan baik. Tidak mengucapkan saksi dusta, tidak berbohong, tidak menipu. Dimanapun kita berada, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, itulah yang harus kita lakukan. Caranya apa? Jangan menipu, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menyampaikan kabar hoax. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita semakin bijak dalam kehidupan ini. Amin. Shalom.